Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giatres Junjunan, guru pendamping literasi tahun 2025. Tantangan bulan ini yaitu bulan September, saya akan mereview majalah Hibar dengan metode Fishbone. Oke, di sini saya sudah mengambil satu artikel yaitu tentang sabar yang ditulis oleh Bapak Cecep Ihsan Awaludin, guru PJOK SDN Nagreg 4. Beliau menyampaikan bahwa sabar itu sebetulnya menerima segala sesuatu yang tidak kita sukai atau menyakitkan dengan berlapang dada. Kemudian ada beberapa contoh sabar yang beliau tuliskan. Yang pertama yaitu sabar menghadapi musibah. Musibah ini banyak, bisa berupa kehilangan, bisa berupa penyakit atau kegagalan. Ketika kita mendapatkan kehilangan, kita harus tetap bisa bersabar. Kenapa? Segala sesuatu yang kita miliki sebetulnya tidak semuanya milik kita. Makanya ketika kehilangan kita tetap harus memberikan rasa sabar itu. Kita harus mengeluarkan rasa sabar itu, menerimanya dengan baik. Kemudian yang kedua ada yang namanya penyakit. Ketika sakit, orang diuji dengan sakit, kita harus tetap bersabar, tenang, dan tidak menyerah untuk menemukan kesembuhan. Kemudian kegagalan. Setiap manusia menemukan kegagalan, meskipun pasti ada rasa sakitnya, tapi dari kegagalan itu kita harus tetap belajar untuk bersikap sabar dan tenang dalam menghadapinya. Kemudian yang kedua ada sabar dalam menjalani ketaatan. Ternyata dalam beribadah pun kita harus tetap punya rasa sabar. Kenapa? Untuk bisa kita konsisten beribadah dengan baik, itu diperlukan kesabaran. Yang namanya beribadah itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa melaksanakannya dengan penuh kesabaran, sehingga bisa menjadi konsisten sesuatu yang lebih baik. Kemudian menuntut ilmu. Dalam belajar juga tentu diperlukan kesabaran, karena yang namanya belajar itu tidak mudah. Kemudian menjaga diri dari maksiat. Ini besar, kita harus mampu menahan rasa sabarnya dari menahan diri perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kemudian sabar dalam menghadapi orang lain. Sabar dalam menghadapi orang lain. Orang lain adalah bagian dari luar yang tidak bisa kendalikan. Kita hanya mampu mengendalikan diri kita sendiri. Kayak di sini ada sabar dalam menghadapi orang lain. Yang pertama, memaafkan kesalahan. Itu memerlukan kesabaran dan hati yang lapang untuk menerimanya. Kemudian menghadapi perilaku yang buruk, kita juga harus tetap tenang dalam menghadapinya sehingga respon yang diberikan tidak buruk. Kemudian menahan diri dari balas dendam. Meskipun kita mendapatkan keburukan, tapi bagaimana caranya kita harus tetap bersabar untuk menerima itu. Kemudian sabar dalam menghadapi situasi sulit. Semua orang pasti mengalami yang namanya situasi sulit, tapi bagaimana cara kita merespon untuk mendapatkan sesuatu hasil yang lebih baik. Makanya diperlukan yang namanya kesabaran. Kemudian sabar menahan hawa nafsu. Hawa nafsu di sini banyak ya, apalagi manusia ini penuh nafsunya banyak ya, entah itu makanan, menahan lapar, haus, menahan keinginan, kemudian mengendalikan emosi. Di situ diperlukan yang namanya sabar. Itulah yang dikutip tentang sabar oleh Pak Cecep dari SDN Nagreg 4. Baik, itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan dari hasil review kali ini.